Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang reshuffling atau pergantian menteri di Kabinet Merah Putih. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet untuk kedua kalinya setelah 10 bulan masa kepemimpinannya. Prabowo merombak jajaran kabinet Merah Belum Putih setahun di ya. 5 kementerian. Perubahan susunan Kabinet Merah Putih disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi. 5 kementerian tersebut, yakni Menteri Keuangan, kini dijabat Ekonom Purbayayudi Sadewa menggantikan Sri Mulyani. Selanjutnya, Ferry Juliantono kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, menggantikan Budi Ari Setiadi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diisi oleh Mukhtarudin menggantikan Abdul Qadir Karding. Presiden melantik Irfan Yusuf bersama dengan Daniel Anzar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Mensesnek Prasetyo mengungkapkan reshuffle terhadap Budi Gunawan dan beberapa menteri lainnya atas dasar evaluasi yang dilakukan langsung oleh Presiden serta mempertimbangkan masukan. Ini pelantikannya. Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Siapa Pak? Hah? Tunggu nanti diumumkan. Menhan Mas. Tunggu dulu, ininya kalau sebelum ditandatangani kan kita nggak berani menyampaikan. Yang kedua, Kepastian. berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya gitu. Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi gitu. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih pada sejumlah jabatan di 5 kementerian. Ini merupakan reshuffle jilid kedua yang dilakukan di era pemerintahan Prabowo. Lalu apa alasannya dan siapa saja menteri yang direshuffle? Kita lihat pemirsa, ini pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menjelaskan bahwa pertimbangan Presiden melakukan reshuffle kepada 5 menteri di Kabinet Merah Putih ini menurut Pras bahwa reshuffle diambil setelah Presiden Prabowo itu menerima masukan-masukan dan juga menggelar evaluasi secara kontinu terhadap kinerja anak buahnya. Nah, lalu siapa saja 5 menteri yang di-reshuffle? Kita lihat Jadi ke grafis. pemilihannya bergantung atas ininya evaluasi tadi. Jadi nggak langsung ditentukan tuh ya menterinya langsung dipilih, ini digantikan dengan ini dan sebagainya. Tapi mungkin udah ada pembicaraannya, udah ada diskusinya terlebih dahulu sebelum diganti. Jadi ini nggak tiba-tiba diganti, tapi udah ada evaluasinya, gitu ya. Jadi emang nggak sembarangan dalam pemilihan menteri, karena menteri kan menjalankan tadi ya tugas-tugas kenegaraan. Kalau misalnya milihnya asal-asalan, nanti hasilnya juga asal-asalan. Nah makanya pergantian ini pasti udah ada perencanaannya dengan baik. Ya walaupun tadi ada yang di luar kota ya, sehingga dalam pelantikannya itu tidak bisa hadir gitu. Berikutnya pemirsa. Ya. Yang pertama Ini ya, adalah profilnya nih ya. Menko Polkam Budi Gunawan, kemudian yang kedua yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang berikutnya adalah Menteri profilnya. P2MI Abdul Qadir Karding, kemudian Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi dan Menpora Dito Aryo Ya, Tejo. ini menteri Untuk yang pengganti lamanya. Menko Polkam sementara akan ditunjuk ad interim, sementara untuk pengganti Menpora ini sedang berada di luar kota sehingga belum bisa mengikuti pelantikan kemarin serta belum diumumkan nama penggantinya siapa. Nah, rencananya memang
masih akan ada pelantikan berikutnya untuk pos kementerian yang belum diisi menterinya. Nah, lalu siapa saja pengganti posisi menteri yang sudah di-reshuffle, pemirsa? Nah, Jadi ada beberapa orang-orang yang menteri dan menggantikan. wakil yang sudah dilantik kemarin, yaitu Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudi Sadewa ini sebagai Menteri Keuangan menggantikan Ibu Sri Mulyani. Nah, sebetulnya sudah beberapa kali isu Ibu Sri Mulyani itu mengundurkan diri muncul, tapi apakah kali ini memang karena keinginan beliau ataukah karena Presiden punya pertimbangan sendiri? Yang jelas pemirsa bahwa belakangan banyak kritikan yang kemudian juga menyerang Ibu Sri Mulyani, khususnya persoalan tarif pajak hingga pungutan pajak yang disetarakan dengan zakat. Dan terakhir saat gelombang demonstrasi yang berujung aksi penjarahan oleh oknum, rumah Ibu Sri Mulyani di Bintaro pun kerusuhan turut kemarin. dijarah. Nah, kemudian apakah karena kritikan dari rakyat itu sehingga jabatan Menkyu diganti, hanya Presiden yang mengetahui alasannya. Berikutnya Firsa, Itu internal ya Mukhtarudin urusannya. ini dilantik sebagai Menteri P2MI sekaligus Kepala BP2MI, itu menggantikan Abdul Qadir Karding. Nah, Abdul Qadir Karding sempat viral juga saat bermain domino bersama dengan pelaku yang diduga terjerat kasus pembalakan liar. Lalu apakah pencopotan Abdul Qadir Karding ini karena efek bermain domino? Entahlah pemirsa. Selanjutnya yaitu Presiden melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Aris Setiadi. Melihat secara latar belakang, Ferry Juliantono ini merupakan orang dekat dari Presiden Prabowo, yaitu sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Jadi jika dibandingkan dengan Budi Ari yang merupakan Ketua Projo, untuk mengelola dan juga menjalankan salah satu program prioritas Presiden yaitu Koperasi Merah Putih, nampaknya Presiden Prabowo lebih memilih orang kepercayaannya. Nah, berikutnya Presiden melantik Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. Ini merupakan kementerian yang baru dibentuk, yang mana sebelumnya masuk dalam ranah Kementerian Agama. Nah, saat ini urusan haji dan umroh sudah ada kementeriannya sendiri. Sementara Dibedakan wakilnya yaitu dilantik Daniel Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Berikutnya Firsa, kita lihat profil dari 4 menteri yang telah dilantik menggantikan menteri yang di-reshuffle. Ada 1 ad interim gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama, ini adalah profil dari Purbaya Yudi Sadewa, di mana latar belakang pendidikannya yaitu S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung. Kemudian S2-nya Ilmu Ekonomi di Purdue University di Indiana, Amerika Serikat, dan S3-nya juga Ilmu Ekonomi. Kemudian latar belakang karirnya, ini sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sejak 2020. Kemudian Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu di tahun 2018 hingga 2020. Kemudian Direktur Utama PT Dana Reksa Sekuritas di tahun 2006 hingga 2008. Kemudian staf khusus bidang ekonomi di Kemenko Perekonomian pada era 2010 hingga 2014 serta anggota Komite Ekonomi Nasional. Jadi Ya, kita bisa lihat ya itu pengalaman kerja dari Menteri Ekonomi yang baru. Ya, apakah dengan pengalaman-pengalaman ini bisa diterapkan di kementerian sekarang gitu. Kalau misalnya bisa, berarti wah ini bagus gitu kan. Dari pendidikannya juga sampai S3 dan pengalamannya enggak tadi ya udah lama juga tuh dari tahun 2006 itu udah mulai masalah ekonomi mungkin dia udah pernah menanganinya. Tapi apakah ilmu-ilmu ini tuh bisa diterapkan atau tidak di tingkat negara? Itu akan menjadi pertanyaan. Kalau misalnya bisa bagus ya berarti emang ini kompeten nih orangnya nih, bisa diterapkan ilmunya. Tapi kalau misalnya lebih buruk daripada yang sebelumnya, nah berarti kan ada kesalahan juga mungkin ya dalam keahliannya gitu, karena kadang-kadang berbeda ya pengalaman untuk mengurus suatu perusahaan sama untuk mengurus suatu negara ya, dalam konsepnya agak ada perbedaan. Apakah ilmu bisa diterapkan atau tidak, kita tunggu saja. Ini soalnya kan masih baru dilantik ya, belum ada kebijakan-kebijakannya. Nanti kita tunggu nih bagaimana ya cara mengatasi masalah ekonomi sekarang yang terjadi di Indonesia. segudang pengalaman di bidang ekonomi juga sudah dijalani oleh Purbaya Yudi Sadewa ini. Usai dilantik, Purbaya mengungkap arahan Presiden Prabowo terkait dengan ekonomi Indonesia
agar terus menjaga pertumbuhan ekonomi demi mensejahterakan rakyat. Nah, tentu harapan ini harus bisa dijawab dengan bukti bahwa publik tentu menantikan kinerja Menteri Keuangan baru yang lebih pro rakyat, bukti nyatanya. dan Menteri Purbaya juga harus mampu meyakinkan pasar bahwa ekonomi nasional itu akan terus tumbuh. Nah, kita lihat ke profil yang berikutnya, pemirsa. Berikutnya adalah Mukhtarudin selaku Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Latar belakang pendidikannya yaitu S1 Ilmu Administrasi Negara di Universitas Lambung Mangkurat. Dan karirnya itu sebagai anggota Komisi 12 DPR RI periode 2024 hingga 2029 Dapil Kalimantan Tengah. Kemudian anggota DPR 3 periode pemirsa, yaitu di 2004 hingga 2009, kemudian 2019 hingga 2024, dan juga 2024 hingga 2029. Kemudian yaitu menjabat Kabid Provinsi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat pada tahun 1990 hingga tahun 2002. Nah, Mukhtarudin ini politikus tulen Partai Golkar pemirsa. Artinya pos Kementerian P2MI ini tetap diisi oleh kader Partai Golkar. Nah, kita lihat kemudian profil menteri berikutnya yang sudah dilantik, yaitu Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Pendidikannya yaitu S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 1993, kemudian S2 Studi Hubungan Internasional Kekhususan Ekonomi Politik Internasional Universitas Indonesia tahun 2006. Kemudian karirnya yaitu sebagai Wakil Menteri Koperasi yang sama-sama saat itu dilantik bersamaan dengan Budi Aris Setiadi, dan saat ini Ferry yang menggantikan di posisi menterinya pemirsa. Kemudian Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, kemudian Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Tani Indonesia periode 2005 hingga saat ini. Ya, jadi ini emang wakilnya yang dilantik dari kayak naik jabatan gitu, yang awal jadi wakil tuh sekarang jadi menterinya. Ya, jadi emang masih satu pekerjaan. Ini masih cocok lah kemungkinan. Gitu, hanya beda posisi saja. Posisinya sekarang jadi lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Yang awalnya wakil jadi menterinya sekarang. Ya, mau brand ini makin bagus lah, ada peningkatan setelah pergantian dari reshuffling ini ya menterinya. Politikus Partai Gerindra, orang yang berada di circle terdekat Presiden Prabowo Subianto ialah Ferry Juliantono pemirsa. Kita lihat berikutnya pemirsa. Ini adalah Syafri Syamsuddin at interim Menko Polkam. Latar belakang pendidikannya yaitu Akabri Bagian Darat 1974, kemudian Seskoat, Terrorism in Low Intensity Conflict, kemudian Lemhanas di tahun 2000, serta Institut Manajemen Bisnis Indonesia. Kemudian latar karirnya yaitu di Menteri Pertahanan sampai dengan saat ini, artinya merangkap jabatan gitu ya, dan Wakil Menteri Kementerian Pertahanan di tahun 2010 hingga 2014, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan di tahun 2005, kemudian Koor Sahli Panglima TNI di 2001 dan staf ahli Panglima TNI 1998 dan Pangdam Jaya di 97. Terkait dengan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk sementara waktu ini, Presiden menunjuk ad interim atau pejabat sementara yaitu Syafri Syamsuddin ini. Dan artinya Syafri Syamsuddin merangkap jabatan untuk sementara waktu karena saat ini menduduki posisi Menteri Pertahanan. Jadi itu double ya yang sekarang, gara-gara tadi belum ada yang pastinya, jadi double dulu nih yang pertahanan sama Polhukam ya. Itu berarti belum ketahuan yang benar-benar menggantikannya siapa ya, harus ada nanti, soalnya kalau jabatannya double itu kan jadi nggak efektif. Jadi ini fokus ke pertahanan atau yang masalah politik dan hukum gitu kan, jadi kayak gitu ya. Walaupun ada kemiripan, tapi kan kalau dibebankan ke satu orang ya nanti jadi kewalahan. Itu harus ada yang menggantikan. Siapa nih nanti yang akan menggantikan, soalnya masih belum ada kepastian siapa yang benar-benar menggantikan di bagian Menteri Menko Polhukamnya ya. Itu yang bisa kita ketahui sekarang tentang reshuffling ya para menteri di kabinet merah putih ya. Ini emang ada urusan politik pastinya ya, terbelakangnya, kayak misalnya kedekatan dengan Bapak Presiden, mungkin temennya, atau dari partai yang satu arah juga supaya mendukung pemerintahan yang ada sekarang. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.